Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Kali ini gua nggak ngebahas mobil, tapi gue bahas motor. Tapi nggak cuma satu, tapi ada dua motor. Motornya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, gue mau kasih info kalau gue pakai aparel motor keren banget nih dari Rabbit and Wheels, buatan anak bangsa. Kalian bisa lihat Instagramnya ada di sini. Keren ya? Oke teman-teman, jadi kali ini kita nggak cuma bahas mobil, kita bahas motor untuk pertama kalinya. Jadi karena gue lagi iseng, gue juga bingung pengen cari mainan apa. Akhirnya pilihan gue jatuh di dua motor ini. Jadi pertamanya gue beli Satria Lumba kita sebutnya. Ini yang edisi Kenny Roberts. Dan yang ini adalah motor spesial yang gue suka banget dari dulu. NSR 150 SP Repsol Edition. Ini yang Michael Doohan version. Oke. Nah, kita sekarang bahas yang Satria dulu. Come on. Kenapa pilihan gue jatuh ke Satria ini, Satria Lumba yang Kenny Roberts? Karena yang kita tahu waktu itu Kenny Roberts pada tahun 2000 dia sempat jadi World Champion dari MotoGP atau GP500. Dan liverynya seperti ini persis. Fifth place Piaggi, and Kenny Roberts clinches the 2000 World 500cc title, and he makes history. The first son of a father to win the world title, and he's done it here in Rio de Janeiro with 2 rounds of the championship remaining. Suzuki mengeluarkan version ini dan cuma 1 tahun doang, di 2001 cuma ada motor ini, warna ini dengan livery ini. Jadi makanya ini motor yang menurut gua cukup unik dan cukup rare. Nah, kalau kita bahas nih, ini motor udah full restorasi, udah di rebuild semuanya dari sasis, bodi, mesin, velg, bannya udah pakai ban racing, udah ban botak gini yang biasa buat road race, miring-miring beloknya. Terus ini semua juga udah di restore, kinclong banget, kempling banget, speedometernya juga baru, terus juga bodinya kinclong banget. Pada saat itu motor yang suspensionnya monoshock, apalagi motor bebek, itu jarang banget. Ini salah satunya. Dan dia memiliki transmission yang 6-speed dengan 120 cc. Jadi lumayan kencang motornya. Sedangkan kalau yang lainnya kayak misalkan kompetitornya kan kayak Supra dan lain-lain, itu 4 tak semua, dia ngeluarin 2 tak, dan yang pada saat itu ini motor lumayan kenceng. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut apa aja yang udah dikerjain nih di sini. Ya, so far ini restorasi ya, jadi nggak begitu banyak perubahan karena lebih mementingkan originalitas, which is kalau kita sebagai kolektor sebenarnya bisa disebut P3K, pedagang pura-pura kolektor. Oke, kalau kita sebagai kolektor, kita lebih mementingkan original. Nah, kalian bisa lihat nih, strippingnya tetap dibikin original. Yang cuma diganti cuma ini knalpot, dia pakai ya mungkin nggak terlalu branded, karena gue baru dapat ini motor, 2 motor ini gue baru dapat dan belum gue apa-apain, cuma baru dibersihin dan rapi-rapin sedikit. Ya, mungkin teman-teman yang penonton yang lebih paham banget tentang motor bisa kasih input, advice, bagusnya diapain ini motor. Tapi overall gue happy dengan kondisi seperti ini. Ya cukup lah buat kayak beli jajanan di keliling komplek dan ngajak anak-anak jalan. Oke, ini kalian bisa lihat ya, simple-simple aja. Semua original, warnanya tetap original. Nah, ini mesinnya juga dia udah ini di powder coat kayaknya, di powder coat, jadi abu-abu, terus ada tulisan merahnya gini, ada jet cooled. Footstep tetap pakai standar, terus ini juga footstep belakangnya juga distandarin aja, knalpot aja. Rem ini juga tadinya pas gue dapat remnya, piringannya tadinya gede, cuma gue balikin ke standarnya. Overall
gue udah cukup happy ya dengan kayak gini, karena ini motor tahun 2001, which is tahun 2002 something, ketika gue lagi SMP atau SMA, gue ngeliat ini motor keren banget. Karena zaman gue pas lagi SMP, gue pakainya motornya Supra 4 tak, bukan Toyota Supra ya, Honda Supra ya, beda. Nah, gue kalau ngeliat ini motor keren banget, kenceng banget. Cuma ya dulu kan namanya juga masih dikasih orang tua, kalau sekarang baru kita bisa beli sendiri. Akhirnya kebeli ini dua motor yang gue suka banget dari zaman dulu. Sebenarnya ini motor lebih ke nostalgia ya, karena sekarang juga kita bisa tahu kan motor-motor 2 tak itu value-nya lagi to the moon. Nah, kenapa kita nggak koleksi aja gitu. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang nanya, kenapa gue nggak koleksinya Satria Hiu, which is Satria yang lebih baru daripada ini yang modelnya lebih lancip. Enggak, karena gue kepengen mengkoleksi yang ada ceritanya, yang ada legendnya, karena ini juga Kenny Roberts Edition, which is yang pas dia lagi juara dunia, makanya gue pilih yang ini. Terus juga kalau yang Hiu itu bedanya bodinya lebih besar, lebih lancip. Tapi overall kalau dari mesin sih sama aja. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau dari bodi kayak begini nih, depannya dia lebih gede, sampingnya juga lebih besar, dan juga secara apa ya, panjangnya, karena sasisnya juga beda ya, dia kelihatan lebih besar. Sebenarnya itu motor mirip banget sama kayak Yamaha 125Z. Nah, itu mirip banget tuh. Atau mungkin sebenarnya si Suzuki ciplak si 125Z untuk bikin jadi si Satria Hiu. Nah, gue nggak tahu, mungkin teman-teman lebih tahu nih yang anak-anak motor. Oke, overall itu aja alasan kenapa gue pilih si Satria Lumba yang Kenny Roberts Edition. Nah, ini dia yang paling seru, karena ini adalah NSR 150 SP. Nah, NSR itu sebenarnya ada banyak. Dia ada RR, dia ada Astra, dia ada yang SP. Yang 150 doang ya. Kalau yang NSR 250 beda lagi tuh, beda cerita. Dia 2 tak, 2 silinder 250 cc, dan dia knalpotnya 2. Itu gede, keren banget deh. Nanti barangkali kita ada kesempatan kita bisa review motor itu, sekalian kita sandingin bareng sama NSR 150 SP ini. Jadi ada 2, NSR 150 SP sama NSR 250. Wah, itu keren banget sih. Moga-moga kita ada kesempatan ya. Moga-moga next vlog kita bisa ngevlog bareng tuh sama ownernya. Ownernya siapa? Tanda tanya dulu. Oke, sekarang kita akan bahas NSR 150 SP ini. Oke, jadi awalnya gue beli si Satria dulu. Waktu gue beli ini motor, awalnya gue beli itu. Terus gue ngerasa kayaknya gue kepengen ada motor lain yang apa ya, yang fairing lah. Jadi itu motor bebek dan motor fairing. Cuma catatan keduanya adalah harus ada legendnya. Nah, kalau kalian tahu MotoGP atau GP500 pada tahun dulu nih, Michael Schumacher lagi, Michael Doohan itu selalu menangin World Champion dari tahun 1994, 95, 96, 97, 98, 5 tahun berturut-turut pakai ini motor dengan livery yang sama, plek. They're going to go to the final corner. They touch going in on board with Crivier. Oh, Crivier got down. Alex Crivier crosses out on the very last bend. Mick Doohan wins the Spanish Grand Prix here at Jerez. What a race. Nah, jadi ini motor tuh legend karena setelah itu Michael Doohan retired dan Honda mengeluarkan NSR dengan livery ini. Dan itu cuma 1 tahun di 2001 doang. Dan ini motor ini rare banget karena motor ini NSR 150 SP dia cuma keluar 2 edition. Yang pertama version yang HRC warnanya merah kayak begini. Yang kedua adalah 150 SP yang Repsol Edition yang kayak begini. Nah, bagi gua lebih pilih yang ada legendnya. That's why gue pilih yang Repsol. Tadi itu gue sempat kepikiran ambil Ninja KRR yang 150 cc, tapi mendingan gue tahan aja, gue sabar aja sampai akhirnya gue nemuin ini motor jauh banget dari Jember. Gue kirim ke sini. Seniat itu ya. Overall ini motor cukup segar
karena dia mempertahankan originalitasnya. Nah, kalian kalau lagi mau cari NSR, kalian harus tahu kalau motor itu bener-bener yang 150 SP, harus SP. Kenapa? Karena semuanya beda, dari sasisnya beda, dari armnya beda, dari mesinnya beda, dan lain-lainnya beda, macam-macamnya beda. Bodinya juga beda, karena kalau yang biasa headlampnya bulat, kalau yang ini agak lancip. Dan juga kalian kalau mau cari yang NSR SP, kalian harus tanya bodinya bener-bener plastik atau fiber. Nah, kayak gini nih, ini bodinya masih original, yang plastik semua full sampai ke belakang. Jadi itu wajib, karena kalau yang fiber berarti itu bikinan. Mostly ya, mungkin ada yang aslinya SP tapi pakai body kit fiber. Cuma sayang ya, karena kita harus mempertahankan originalitasnya. Nah, terus juga ini motor single arm atau pro arm, which is keren banget. Armnya belakang dia cuma satu, sebelahnya tuh nggak ada, kosong. Dan juga bautnya itu pakai baut mobil yang 1,5. Jadi yang sebelahnya tuh kayak expose gitu karena ketutupan knalpot aja. Nah, untuk bagian yang sudah dimodifikasi paling kebetulan gue dapat barangnya sudah seperti ini ya, jadi gue nggak banyak perubahan. Karena ini motor juga baru gue ambil nih, dua-duanya baru ambil, jadi belum gue sempat apa-apain, cuma rapi-rapihin. Kebetulan dapatnya sudah pakai ban Batlax depan belakang, remnya original, lampu sennya udah diganti putih depan belakang. Ini master remnya juga udah diganti, segitiganya masih original, speedometernya bekerja dengan sangat baik. Headlampnya kayaknya ini masih aftermarket ya, terus juga spionnya juga gue berencana ganti sih yang lebih rapihan. Untuk tangki dia masih originalnya. Kalau untuk fairing dalamnya ini kayak carbon printing gitu, gue nggak begitu suka sih, tapi nanti kayaknya gue akan ganti yang balik lagi ke originalnya. Terus juga footstepnya dia masih pakai standar. Nah, ini knalpotnya juga udah pakai aftermarket, tapi tabungnya diganti yang karbon. Sebenarnya gue lebih suka yang standar, tapi kalau dari beberapa teman-teman gue bilang yang standar itu knalpotnya gede dan berat, jadi kayaknya mendingan ini aja. Cuma kita nanti akan rapihin di tangkinya aja, bukan tangki, tabungnya aja. Nah, ini untuk velg belakangnya juga masih original. Nah, ini bautnya nih ya, ini kayak baut mobil. Kebetulan ukurannya juga 1,5. Ini bisa pakai baut dari Honda Jazz dan lain-lain yang aftermarket. Kemungkinan gue akan ganti ini bautnya, either pakai Folk Race or anything. Nah, terus juga ini joknya, dia sebenarnya ada yang versi NSR SP-nya yang model apa ya, gue juga nggak tahu sih. Pokoknya dia cuma single jok doang, single seater. Ini ketutup gitu, keren banget, kayak punyanya Mas Rizwan. Nah, Mas Rizwan pakainya tuh, dia nggak cuma tutupan doang, tapi dia diganti full sampai bodi sampingnya. Terus juga ini diffuser belakang, bukan diffuser apa ya bilangnya ya. Ya itulah ya, bagian belakangnya ini juga masih standarnya, cuma sennya aja diganti yang bening. Tadinya tuh oranye. Beberapa teman-teman gue bilang kayaknya lu bagusan dibalikin ke oranye, tapi ya menurut gue sih ini oke sih, jadi fine aja. Ya overall itu sih. Dan juga kalian mesti tahu kalau engine-nya si NSR SP ini beda. Dia ada RC valve-nya. Bagiannya exactly di mana gue nggak begitu tahu. Bagiannya di dalam. Nanti barangkali ada yang lebih paham, kalian bisa lanjutin di kolom komen. Pokoknya ada di dalam sini. Cakep ya, keren banget sih. Gue suka banget sih. Ya overall dari dua motor ini gue udah cukup puas ya, karena ada dua motor ini di garasi gue juga lumayan happy. Ngelihatnya juga nice banget. Oke, sekarang kita naik Satria. Nah, kalau posisinya Satria enak banget karena dia ini bebek basicnya. Jadi posisi ridingnya nyantai banget. Dan suaranya juga emang agak-agak nyaring karena memang ini pakai knalpot stainless ya.
Gue sih berencana ganti mungkin pakai merek AHM, jadi lebih adem. Pak. Nah, ini motor cocok banget buat kita jalan-jalan sore santai, nyari angin, muter-muter komplek. Dan ya kalian bisa lihat ya, motornya udah seger banget, nyetel banget. Sebenarnya kalau buat ngebut juga enak, cuma ya karena lagi di komplek ya, jangan tengil-tengil. Nah, ini tim kita dari Speed Bump yang lagi rolling. Gua tarik ya. Begitu deh. The power of 2 tak. Tapi emang nih motor berisik banget sih. Gue juga agak-agak keganggu. Jadi mohon maaf tetangga-tetangga atau orang-orang yang tadi keberisikan. Jamet style. Pelan. Oke, kita balik ganti CBR, NSR. Kita naik. Sekarang kita naik NSR 150 SP. Kita bandingin sama motor bebek ini, enakan mana? Kalian bisa lihat ya di speedometernya. Ini tuh red line-nya sampai 11.000. Jadi RPM-nya tuh bisa sampai 11.000 limitnya ya. Terus ya, nih kalian bisa lihat ya posisinya. Posisi riding-nya kalau si NSR SP ini nunduk banget karena memang dia basicnya buat motor balap ya. Jadi ini motor tuh pegel banget kalau buat harian. Nah, jadi kalau kalian punya NSR tapi nggak pegel, itu bukan SP berarti. Atau NSR biasa juga pegel, nggak tahu juga sih. Gue belum pernah punya. Tapi yang gue rasa kalau dibandingin sama yang tadi ya, sama si Satria, ini tuh posisinya pegel, nunduk banget. Tapi ya gitu deh, kalian bisa lihat nyetel banget. Ini motor asik banget, ganteng. Apalagi kalau kelihatan pro armnya yang single arm belakang itu asik banget. Ini kita sambil riding sore-sore muterin komplek. Kebut ya? Kebut nggak? Kalian bisa lihat tuh speedometernya sampai 240 km per jam. Jadi ini motor nih extremely fast. Abduh. Jamet. Nah, ini kalian kalau lihat pro armnya ya, seksi banget. Ibaratnya kalau arm motor kan biasanya kanan kiri ya. Kalau ini cuma sebelah doang, cuma sebelah kiri doang. Kanannya kosong.
Keren banget. Itu yang menandakan keseksiannya si NSR 150 SP. Tapi ya beginilah, nggak enaknya NSR SP itu nunduk banget. Jadi kalian tuh posisi ridingnya, kalau apalagi kalau kalian pakai riding lama ya, pegel. Karena dia pegelnya tuh terutama di bagian lengan nih, pegel banget. Karena dia posisinya buat nunduk banget. Gimana teman-teman? Asik ya? Mainan motor 2 tak. Gue sih lagi seneng. Karena lagi bingung mau project car mobil apa lagi. Jadi sementara ini kita motoran dulu. Kita puas-puasin main motor 2 tak. Halo? Iya, bentar ya, ntar ditelepon lagi ya. Oke, siap. Nah, kebetulan nih, pas motornya juga jadul-jadul, handphonenya juga jadul. Prasasti nih. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Hope you like it. Gimana menurut kalian? Kira-kira gue mesti apain ini 2 motor ini? Atau gue mesti nambah koleksi baru ya? Menurut kalian gue nambah apa ya? Sesuatu yang ada legendnya. Kalian bisa tulis di bawah ini. Thank you banget yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. And see you guys next vlog. Bye-bye.